Seorang detektif yang mengelilingi berbagai timeline untuk mencari fenomena supernatural. Perkenalkan, dia adalah Amelia Watson, sang detektif yang menjadi time traveler untuk mencari keberadaan suatu entitas dan mencari pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam semesta Hololive. Oh, you're so alive! You're beautiful, by the way. I love your singing. I hate you! No, you're beautiful, but you're a lot more beautiful when you're angry. It's over, it's over. Oh, but you're so cute. You're so cute when you're angry, my dear. I hate you! Amelia adalah seorang detektif super jenius yang berhasil membuat mesin-mesin yang canggih. Salah satunya yaitu mesin waktu yang digunakannya untuk berpindah timeline ke timeline lain untuk mencari fenomena langka. Dia juga sering melihat variasi dirinya sendiri. Amelia menemukan banyak fenomena langka yang tidak pernah dilihat oleh para manusia lainnya. Ini akan menjadi hal yang bagus buat Amelia, karena ini akan menjadi penelitian atau bahan yang akan digunakan di masa depannya nanti. Seiring berjalannya waktu, Ame selalu mengelilingi timeline ke timeline lain dan universe ke universe lain, yang tanpa dia sadari, dia dilirik oleh sang penjaga waktu atau Warden of Time, yaitu Auro Crony, yang membuat Crony kesal karena dia melewati waktu seenaknya. Crony turun tangan dan menghadapinya. Ame yang terkejut hanya bisa memberi perlawanan kecil karena yang dia hadapi adalah sang waktu itu sendiri. Di saat itu, Ame berhasil kabur sambil membawa pocket watch milik Crony, sebuah jam yang memiliki kekuatan waktu. Jam itu jatuh dan Ame mencari kesempatan untuk mengambilnya. Saat Ame kembali ke timeline utama dan menuju ke kantornya untuk meneliti jam itu. Setelah diteliti, Ame menemukan bahwa jam itu bisa berpindah tempat atau timeline sama seperti mesin waktunya. Cuman bedanya, jam tersebut bisa menuju ke timeline yang lebih jauh, bahkan manusia pun tidak mungkin menuju ke sana. Ame pun memutuskan untuk mencobanya. Dia sudah mempersiapkan apa yang akan dibawanya, seperti pistol dan suntikan buatannya yang memberikan dirinya buff atau kekuatan tambahan untuk jaga-jaga jika sang waktu Crony turun dan mencegahnya lagi. Saat menggunakan jamnya, dia dipindahkan ke berbagai tempat yang benar-benar memiliki suasana yang berbeda-beda. Ame bertemu seekor hiu kecil yang memegang trisula bernama Gura, bertemu seekor phoenix yang abadi bernama Kiara, bertemu dengan salah satu wadah Ancient One bernama Ina, bahkan bertemu dengan sang pencabut nyawa bernama Kelly. Dirinya kembali ke tempat asal untuk mencatat fenomena dan tempat apa aja yang dia hampiri tadi. Tahun demi tahun, hubungan mereka semakin akrab. Amelia sering mengunjungi mereka berempat, entah untuk mengobrol atau jalan-jalan ke berbagai tempat. Tapi tanpa dia sadari, meski Amelia bersenang-senang, tapi seiring pemakaian pocket watch itu akan berdampak makin besar baginya. Dan dari sinilah akhir cerita yang akan ditentukan Amelia dari berbagai variasi. Seiring perjalanannya waktu, Amelia seringkali bolak-balik ke berbagai timeline ke timeline lain. Meski Crony sangat kesal, tapi dia terlihat bersenang-senang. Bahkan saat Amelia dan Crony bertemu lagi, Crony tampak tidak serius dan hanya menikmati pertarungan. Namun saat Amelia hendak pergi, Crony memperingatkan agar jangan terlalu dalam bereksperimen dengan waktu. Semakin dirinya melakukannya, semakin besar juga resiko yang Amelia tanggung. Ame menghiraukan perkataannya dan terus berlanjut mengelilingi timeline. Sampai di saat Amelia kembali ke timeline utama dan kaget karena teman-temannya mati terbunuh. Hal ini disebabkan karena amukan dari Ina yang dirasuki dan terjerumus oleh kegilaan The Ancient One. Mereka semua mati dan menghilang. Bahkan Kelly dan Kiara yang bisa dibilang abadi dan bisa reinkarnasi, hanya menyisakan sabit dan bulu apinya. Ina dan Gura juga menghilang setelah bencana tersebut. Amelia tidak tahu harus ngapain. Dirinya stres berat, depresi, dan mencari cara untuk melindungi mereka, karena dari dulu dirinya selalu dilindungi. Karena dia hanyalah seorang manusia yang tidak punya kekuatan hebat seperti mereka, tidak seperti teman-temannya yang merupakan makhluk mitologi. Kali ini, dia harus menyelamatkan mereka. Entah apapun caranya, bahkan sampai melanggar kehidupan sekalipun.
Amelia sudah pindah dan berpindah ke timeline lain, ditemani oleh seekor anjing kecil bernama Booba yang berasal dari universe lain. Amelia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mengulang momen terakhir sebelum segalanya hancur. Sebuah eksperimen waktu berskala besar dimaksudkan untuk mengunci kekuatan yang merusak realitas, namun percobaan tersebut berakhir nihil. Di sisi lain, Crony yang merasa muak melihat Amelia yang terus-menerus menerobos waktu. Crony bertekad ingin membunuh Amelia agar ruang dan waktu kembali seperti semula. Karena jika dibiarkan, maka akan sangat kacau dan menjadi sebuah anomali yang benar-benar merepotkan untuk diatasi. Di sisi lain, dalam upaya menyelamatkan teman-temannya dari kematian, Amelia melakukan perjalanan ke inti waktu, titik di mana semua timeline bercabang. Namun, saat Amelia tiba, Crony sudah menghadangnya.
Amelia dan Crony terus bertarung. Sampai di saat Amelia kehabisan tenaga, Amelia memikirkan cara untuk lari dari Crony. Tapi meski Amelia berhasil lari, dirinya tetap dikejar olehnya. Dan kejadian tersebut terulang lagi, dan lagi. Amelia bertemu Crony dan melawannya lalu kabur. Dan itu terus berlanjut sampai 46.853 kali. Ame menantang Crony, tapi itu membuat Crony sedikit terhibur. Amelia tetap tidak menyerah dan tetap berpegang teguh dengan tujuannya, yaitu menyelamatkan teman-temannya. Tapi yang tidak dia ketahui, dirinya tanpa sadar sudah berjalan ke arus waktu selama bertahun-tahun dan membuat arus waktu tersebut semakin luas, yang artinya dirinya bisa mengakses tempat yang semakin jauh dari pengetahuan manusia. Saat tubuhnya penuh luka dan debu, mantel detektifnya robek dan matanya hampa. Bukan karena kehilangan penglihatan, tapi karena ia telah melihat segalanya. Dia menjelajahi berbagai tempat dan wilayah seperti wilayah milik fauna sang ibu alam, wilayah sana sang penjaga alam semesta, dan wilayah Biles sang kehancuran. Dia juga bertemu Mumei sang peradaban. Dirinya juga kadang mengobrol dengan Mumei. Sampai pada akhirnya, Ame bertemu dengan salah satu sang dewa atau The Gods bernama Omega Alpha, sang pengawas eksistensial The Council. Amelia bertemu dengannya dengan keadaan lelah. Omega yang sudah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan Amelia hanya bisa memberikan dan menegaskan suatu hal. Tidak peduli berapa kali kau mencoba, hasilnya tetap sama. Garis waktu ini benar-benar dilarang untuk orang sepertimu. Terkadang, lebih baik berhentilah belajar. Tidak semua ilmu itu menyenangkan. Aku telah membuka jalan yang kau inginkan. Tolong kembalilah ke garis waktumu dan jangan pernah kembali lagi. Hargailah mereka selagi masih bisa. Aku dapat merasakan kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, sang detektif. Amelia pun pergi menuju ke jalan yang diarahkan Omega. Sesampainya di sana, Amelia hanya melihat padang pasir yang luas dan kursi kayu yang didampingi oleh papan tanda bus. Amelia hanya tersenyum dan duduk di kursi tersebut. Ya, ini memang takdir dan akhir dari perjalanan Amelia, yaitu membeku di dalam waktu. Dia hanya diam dan tidak bergerak sama sekali. Dia sadar bahwa kematian tidak bisa dihindari. Amelia yang mengira bisa menyelamatkan mereka, malah hanya membuatnya semakin parah. Kini dia menyerah dan pasrah terhadap takdirnya. Memang inilah akhirnya, akhir dari perjalanan dan akhir dari eksistensi Amelia Watson. Di ending ini, Amelia dan Holomit lainnya hidup dengan aman dan tentram. Sesampai pada suatu ketika, Amelia sudah terlihat tua dan rapuh. Karena dia sadar hanya dialah yang manusia di situ, dan momen ini pasti akan menghampirinya suatu saat nanti. Sebelum dirinya diantar oleh Kelly sang pencabut nyawa, dirinya ingin melihat teman-temannya untuk terakhir kalinya. Ina menggambar Amelia untuk menghargai senyuman di karyanya. Gora menawarkan ke suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan kekuatannya seperti dulu. Namun Amelia menolak. Amelia yang bertanya kepada Kiara tentang bagaimana rasanya abadi, dan Kiara yang hanya bisa menjawab pertanyaan Ame tentang bagaimana rasanya abadi. Kiara hanya bisa menjawab bahwa menjadi abadi itu rumit, terutama sesuatu yang seperti ini. Kiara menangis sambil memohon untuk Kelly agar memberinya waktu sedikit. Sebelum Amelia meninggal, Amelia sempat meminta sesuatu untuk memberinya sedikit waktu, untuk memberikan jam ini ke dirinya di timeline 1337. Dia bilang dirinya di 1337 berjanji padanya bahwa dia berkunjung saat dia siap. Amelia tua memberikan jamnya ke Amelia dari timeline lain. Amelia tua berpesan untuk berbanggalah terhadap dirimu sendiri, dan temukanlah misteri di luar sana. Di sisi lain, Amelia dari timeline lain sudah berada di samping Kelly sambil mengatakan, untuk jangan memendam kesedihannya. Amelia tua sempat memberikan pesan untuk mereka bahwa dia ingin kalian terus bergerak dan menerima kepergiannya. Kelly berusaha menerima kepergian Amelia, tapi ini menyakitkan. Kenyataannya bahwa Amelia meninggal benar-benar terasa menyakitkan bagi Kelly. Dia memandangi Amelia tua yang sudah meninggal di kursi kayu panjang dengan papan tanda bus. Kelly pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia semula. Ya,
takdir Amelia terulang kembali, yaitu Ame telah membeku di dalam waktu, yang artinya Amelia sudah tiada, atau eksistensinya sudah menghilang. Sebenarnya ada banyak ending yang dilalui varian Amelia. Tapi yang paling terkenal dari semua ending adalah dua itu. Dan jika kalian sadar, dua ending tersebut akhir ceritanya sama, yaitu membeku di dalam waktu. Ya, takdir Amelia sebagai time traveler itu berakhir membeku di dalam waktu, entah di timeline utama ataupun di berbagai timeline lainnya. Takdir Amelia Watson tetap sama, entah itu bad ending, good ending, dead ending, natural ending, semua berakhir membeku di dalam waktu, dengan ilustrasi duduk di sebuah kursi kayu di tengah padang pasir yang menandakan akhir dari perjalanannya atau akhir dari eksistensinya. Terima kasih juga kepada Ria, Crony Elast, dan Vania Blackstar karena sudah membantuku membuat lore Amelia Watson ini. Perlu diingat, lore ini tidak cuma diambil dari lore officialnya, melainkan ada beberapa diambil dari lore para fans dan teori dari media. Aku menambahkannya agar cerita lebih menarik dan terhubung. Maaf jika ada kesalahpahaman dan saya ucapkan terima kasih.